Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Cynthia Nurika Irma, Magister Pendidikan, dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wilamisha Ambarni Safila Putri dengan NIM 40425-036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan etika, nilai, moral, reward, dan punishment dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP. Materi yang pertama yaitu etika dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Etika dalam pembelajaran bahasa Indonesia berkaitan dengan cara siswa berkomunikasi secara baik dan santun serta menghargai orang lain yang sedang berbicara. Beberapa penelitian mengenai pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi besar sebagai alat pembentuk karakter bangsa, menurut Nuri Novianti Alida. Selain itu, peneliti lain juga menegaskan bahwa bahasa memiliki peran penting dalam membentuk karakter seseorang, menurut Lestiarini. Oleh karena itu, etika berbahasa mengajarkan pentingnya berkomunikasi dengan baik dan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Pada jenjang SMP, etika berbahasa penting diterapkan karena siswa mulai aktif berdiskusi dan berinteraksi dengan teman maupun gurunya. Jadi dari penjelasan tadi bisa kita pahami bahwa etika penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia agar siswa terbiasa berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain saat berbicara. Nah, sekarang kita lanjut ke slide yang kedua yaitu nilai. Nilai merupakan pedoman, sikap, dan perilaku yang ditanamkan kepada siswa pada saat proses pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, seorang guru dapat menanamkan berbagai nilai karakter seperti religius, jujur, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, kreatif, dan komunikatif. Contohnya bisa diterapkan melalui pembelajaran cerita fabel, diskusi kelompok, maupun kegiatan presentasi di kelas. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, siswa tidak hanya belajar materi, tetapi belajar menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Di tingkat SMP, penanaman nilai karakter penting dilakukan karena siswa sedang berada pada masa perkembangan sikap dan kepribadian. Oke, setelah kita membahas tentang nilai, mari kita lanjut membahas tentang moral. Moral dalam pembelajaran bahasa Indonesia berkaitan dengan pembentukan perilaku siswa yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Pendidikan karakter berperan penting dalam menguatkan moralitas bangsa yang sudah mulai mengalami kemunduran. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diajarkan nilai-nilai moral seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi yang tercermin dalam aktivitas berbahasa sehari-hari. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia di SMP, siswa belajar menerapkan moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan sekolah. Jadi, pembelajaran moral ini penting supaya siswa bisa berperilaku dengan baik, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, berikutnya kita masuk ke slide yang keempat, yaitu tentang reward. Reward adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada seorang siswa atas perilaku baik atau keberhasilan dalam menyelesaikan tugasnya. Menurut Rashid, reward merupakan pemberian sesuatu, baik kepada individu atau kelompok, sebagai salah satu apresiasi atau penghargaan atas pencapaian yang mereka dapatkan. Reward juga dapat berupa hadiah, pujian, imbalan yang diberikan seorang guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya. Contohnya, guru memberikan pujian kepada siswa yang aktif bertanya, memberi nilai tambah kepada siswa yang disiplin, atau memberikan penghargaan sederhana kepada kelompok terbaik saat presentasi. Dengan demikian, reward berfungsi untuk memberikan dorongan agar siswa mempertahankan perilaku baiknya. Pada siswa SMP, reward dapat meningkatkan rasa percaya diri dan semangat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, reward ini bisa membuat siswa lebih semangat dan termotivasi dalam belajar. Selanjutnya, kita lanjut ke slide kelima, yaitu tentang punishment atau sanksi atau juga bisa disebut hukuman.
Punishment adalah sanksi yang diberikan kepada siswa karena melanggar aturan dengan tujuan memperbaiki perilakunya. Menurut Bernardin dan kawan-kawan, punishment adalah cara untuk mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan aturan umum dan diberikan ketika perilaku yang diharapkan tidak ditampilkan. Sohimin menyatakan bahwa punishment adalah hukuman atau sanksi yang diberikan ketika siswa tidak mencapai target atau melanggar norma sekolah. Contohnya saat siswa yang tidak mengerjakan tugas diminta membuat tugas tambahan, atau siswa yang mengganggu saat pembelajaran diberikan teguran secara baik dan mendidik. Dengan demikian, punishment memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku siswa agar lebih disiplin. Punishment di tingkat SMP harus diberikan secara mendidik agar siswa memahami kesalahan dan mampu memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi, punishment diberi bukan untuk membuat siswa takut, melainkan agar siswa menyadari kesalahan dan bisa memperbaiki perilakunya. Terakhir, kita masuk ke slide ke-6, yaitu kesimpulan. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa etika, nilai, moral, reward, dan punishment saling berhubungan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP. Yang dimana etika mengajarkan siswa untuk berbahasa dengan sopan dan menghargai orang lain, sedangkan nilai memberikan pedoman dalam membentuk sikap dan karakter siswa, sedangkan moral membantu siswa memahami perilaku yang baik sesuai dengan norma masyarakat. Sementara itu, reward diberikan untuk memperkuat perilaku positif siswa, sedangkan punishment digunakan untuk memperbaiki perilaku yang kurang baik. Kelima aspek tersebut saling bekerja sama dalam membangun siswa yang tidak hanya cerdas dalam berbahasa, tetapi juga memiliki karakter, sikap, dan moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran bahasa Indonesia tidak sekedar belajar tentang berbahasa, tetapi juga mengajarkan tentang pembentukan karakter yang baik. Karena itu, guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa melalui pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP ini. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.